Dalam pengertian yang sederhana, guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, tetapi tidak mesti di lembaga pendidikan formal, tetapi bisa juga di masjid, di surau atau musola, dan di tempat atau di rumah. Guru memang menempati kedudukan yang terhormat di masyarakat, kewibawaan yang menyebabkan guru dihormati, sehingga masyarakat tidak meragukan figur guru. Masyarakat yakin bahwa gurulah yang dapat mendidik anak didik mereka agar menjadi orang yang berkepribadian mulia. Guru adalah agen perubahan yang memberikan dampak sangat luar biasa dalam kehidupan anak bangsa. Berbagai pandangan tertentu guru yang baik dan ideal akan sangat bervariasi, memberikan warna dan inspirasi. Saya akan membahas tentang kompetensi guru. Kompetensi guru merupakan kemampuan seorang guru untuk melakukan tugas dan kewajibannya dengan layak dan bertanggung jawab. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 8, kompetensi guru meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang akan didapatkan jika mengikuti pendidikan profesi. Nah, kompetensi guru yang pertama adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang dapat mencerminkan kepribadian seseorang yang dewasa, arif dan berwibawa, mantap, stabil, berakhlak mulia, serta dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Yang kedua, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan seorang guru dalam memahami peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, pengembangan peserta didik, dan evaluasi hasil belajar peserta didik untuk mengaktualisasi potensi yang mereka miliki. Nah, yang ketiga, kompetensi sosial. Kompetensi guru selanjutnya adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial itu merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru untuk berkomunikasi secara aktif dengan tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar sekolah. Dan yang keempat itu ada kompetensi profesional. Nah, kompetensi guru yang terakhir adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah penguasaan terhadap materi pembelajaran dengan lebih luas dan mendalam, mencakup penguasaan terhadap materi, kurikulum mata pelajaran, dan substansi ilmu yang menaungi materi pembelajaran dan menguasai struktur serta metodologi keilmuannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Landasan yuridis guru mengacu pada dasar hukum yang mengatur hak, kewajiban, serta peran dan tanggung jawab seorang guru dalam sistem pendidikan. Landasan yuridis guru yang mengatur profesi guru adalah: pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni pasal 31 ayat 1-5. Ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ayat ketiga, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Ayat keempat, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ayat kelima, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan, yakni Pasal 39, guru merupakan tenaga pendidik yang berperan sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan
pendidikan nasional. Pasal 40, guru memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan tugas seperti memperoleh penghasilan yang layak, perlindungan hukum, dan kesempatan untuk mengembangkan profesionalisme. Ketiga, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yakni Pasal 1 Ayat 1, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pasal 2, guru harus memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi, pendidik, serta jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 7, guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran guna meningkatkan mutu pendidikan nasional. Pasal 14, guru berhak mendapatkan penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum, jaminan kesejahteraan sosial, penghargaan atas prestasi, serta perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru, yakni Pasal 2, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidikan, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal yang ke-15, pengembangan profesionalisme. Guru dilakukan melalui pelatihan, pendidikan lanjut, dan kegiatan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan meningkatkan kompetensi guru. Landasan yuridis guru pada dasar hukum yang mencangkup hak kewajiban serta peran dan tanggung jawab seorang guru. Dalam sistem pendidikan, landasan yuridis mengatur profesi guru, yaitu yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan. Yang ketiga itu Pasal 39. Guru merupakan tenaga pendidik yang berperan sebagai agen kualitas pendidikan nasional. Nah, yang pasalnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Pasal 1 Ayat 1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama pendidik mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal. Nah, pendidikan dasar, pendidikan menengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Bab 6 tentang Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan. Pasal 28. Syarat menjadi guru diantaranya: yang pertama, menjadi seorang guru harus mempunyai kompetensi dan kualifikasi akademik sebagai agen pembelajaran. Selain itu, menjadi seorang guru harus sehat rohani dan jasmani, serta memiliki kemampuan untuk dapat mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua adalah tugas guru. Tugas guru terbagi atas 3. Yang pertama adalah merencanakan. Tujuan utama dalam proses pembelajaran adalah agar siswa mampu memahami dan mengetahui materi yang telah disampaikan oleh guru. Nah, dalam proses pembelajaran diperlukan yang namanya bahan ajar. Bahan ajar terdiri dari materi, metode, dan media pembelajaran yang didesain semenarik mungkin agar dapat memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran. Agar menciptakan suasana kelas yang kondusif, guru perlu menciptakan suasana yang nyaman bagi peserta didik dengan fasilitas-fasilitas yang dilengkapi agar dapat menunjang proses pembelajaran berjalan dengan baik. Yang kedua adalah melaksanakan. Setelah perencanaan selesai, guru dapat mengaplikasikan semua bahan ajar mulai dari materi, metode, dan media pembelajaran dengan memanfaatkan segala fasilitas yang ada yang dapat memaksimalkan proses pembelajaran terjalan dengan baik. Yang ketiga adalah evaluasi.
Nah, tujuan dari evaluasi ini agar guru dapat mengetahui sampai mana pemahaman siswa, sampai mana perkembangan siswa dalam proses belajar mengajar. Kemudian guru juga mengetahui apakah semua tujuan-tujuan dan capaian-capaian yang sudah direncanakan sebelumnya tercapai dengan baik atau tidak. Yang ketiga adalah fungsi guru. Fungsi guru terdiri atas dua. Yang pertama adalah fungsi guru sebagai tenaga profesional. Fungsi guru sebagai tenaga profesional ini dimaksud di mana guru dapat mewariskan keterampilan, ilmu, dan pengalamannya kepada peserta didik, sehingga peserta didik dapat menumbuhkan jiwa-jiwa profesional juga ketika mereka sudah diterjunkan ke lingkungan sosial. Yang kedua adalah fungsi guru dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini ditinjau dari beberapa aspek, diantaranya bagaimana guru dapat menciptakan suasana dan lingkungan yang kondusif, suasana yang nyaman selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian, bagaimana cara guru dapat memberikan pemahaman mengenai materi dengan baik kepada siswa, serta dengan bagaimana guru dapat melakukan pembaharuan di setiap pertemuannya. Karena guru yang kreatif lebih mudah mengontrol kelas dibanding dengan guru yang cenderung monoton pada proses pembelajarannya.